Halo, masih di channel berfiska.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas. Oke, kita lanjutkan materi kapasitor tentang kombinasi kapasitor ya. Eh, kita udah mengenal kapasitor tunggal ya, bagaimana kapasitansinya, menghitungnya, nilainya juga, dan pengaruhnya terhadap muatan ataupun beda potensialnya bagaimana ya. Oke, nah sekarang bagaimana kapasitor ini kita susun ya berdasarkan kapasitor yang lain. Metode sederhananya misalkan kita gabungkan dua kapasitor. Oke, nah kombinasinya ada dua ya teman-teman. Ada metode kombinasi paralel ya sejajar. Jadi apa? Paralel ya, kombinasi paralel. Yang pertama ya kita coba kombinasi paralel. Nah, di dalam rangkaian kita akan menuliskan simbol-simbol. Oke, kalau kapasitor itu simbolnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk memudahkan penulisan gitu kan. Jadi harus ada identitas ya. Oke, nah ini kapasitor teman-teman ya. Kemudian ada baterai ya. Kalau baterai eh, ada yang panjang satu ya. Ini positif dan negatif kutubnya. Kemudian nanti ini baterai ya, baterai. Kemudian ada nanti seperti ini. Nah, ini biasanya disebut saklar. Saklar, teman-teman. Oke, jadi ada kita punya kombinasi paralel ya, sejajar dari dua kapasitor. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya tulis di dalam rangkaian ya. Nah, ini ada baterai. Oke. Nah, ini C1, ini C2. Nah, oke, jadi mula-mula si C1 dan C2 itu muatannya kosong, teman-teman. Sehingga dia akan mengisi si baterai itu ya. Mengisi muatan pada kapasitor 1 dan kapasitor 2 ya. Sehingga keadaan setimbang tercapai dan keduanya itu diberi muatan ya, sehingga Q totalnya itu kedua muatan itu kita jumlahkan Q1 ditambah Q2. Kemudian karena disusun paralel sehingga beda potensial antara kapasitornya itu sama teman-teman ya dengan baterainya ini ya. Berarti delta V-nya sama dengan baterai. Nah, seperti ini. Oke, nah kita ketahui bahwa C itu sama dengan Q per V. Oke, nah berarti Q-nya apa teman-teman? Q-nya adalah C kali delta V. Nah, gitu. Oke, nah berarti kita akan tulis di sini. Oke, nah kemudian oke, susunan ini ya, susunan C1 dan C2 itu bisa kita ringkas atau kita sederhanakan menjadi sebuah wakil dari kapasitor itu yang namanya C ekivalen teman-teman ya. Jadi nanti jadi satu saja si kapasitornya ya. Ini baterainya, ini C-nya, namanya C ekivalen, pengganti lah. Jadi apa namanya, kapasitor pengganti dari keduanya, jadiin satu, namanya C ekivalen. Nah, sehingga saya bisa langsung tuliskan Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2. Oke. Nah, Q totalnya itu adalah kapasitor yang ekivalen yang mewakilinya ini ya. Berarti nanti saya tulis C ekivalen dikali delta V sama dengan Q1-nya adalah mana? Ya ini ya. Berarti C-nya punya 1. Nah, beda potensialnya sama teman-teman ya. Tambah C2 delta V. Nah, sehingga saya punya hubungan karena delta V-nya sama, berarti kedua ruas kita coret. Berarti saya punya C ekivalen itu C1 ditambah C2 ya. Ditambah C2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita susun ya lebih dari 2 si kapasitornya ya, itu penjumlahan aljabar biasa dan nilainya akan membesar ya dibandingkan dengan nilai kapasitansi masing-masing. Jadi kalau saya tulis C ekivalen untuk banyak gitu. Jadi C1, C2, C3, C4 dan seterusnya, banyak ya. Nah,
seperti itu. Penjelasan aljabar biasa teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu kombinasi seri ya. Kombinasi seri. Nah, kalau seri berarti kita gambarkan seperti ini, C1, ini ada C2, oke. Ini ada baterai. Ya. Negatif positif. Nah, siklusnya hampir mirip dengan video sebelumnya ya yang sudah saya jabarkan. Jadi nanti muatan negatif ini elektronnya akan keping ini ketarik ke sini, muatan elektronnya ke sini, dan elektron dari sini ketarik ke sini gara-gara medan listriknya. Nanti ini muatannya jadi negatif, ini positif. Nanti ini positif, ini negatif. Seperti itu ya. Ya, jadi keping yang sebelah kirinya positif ya sama dengan baterai kutubnya ini yang kanan itu positif negatif ya. Jadi pada saat kesetimbangan, dan ini muatannya sama teman-teman ya, karena disusun seri muatannya sama. Seperti analoginya arusnya kalau seri itu arusnya sama ya, seri ya. Berarti nanti muatannya itu nanti sama ya, pengisiannya sama nanti muatannya ya. Sedangkan tegangannya yang penjumlahan teman-teman ya, karena dia disusun seri. Nah, kedua kapasitor ini juga bisa kita ganti. Jadi satu yang mewakili namanya C ekivalen. Nah, sehingga delta V ini adalah Q per C. Jadi nanti Q per C ekivalen, sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2. Q-nya sama ya. Jadi saya tulisnya Q ekivalen ditambah Q1 Q2. Namun karena sama ya, jadi saya tulis Q per C ekivalen Q per C1 tambah Q per C2. Karena kedua ruas Q-nya sama, berarti kita coret. Nah, sehingga kita punya formula untuk mencari kapasitansi ekivalennya. 1 per C1 tambah 1 per C2. Nah, ini teman-teman yang udah kita kenal definisinya ya. Nah, kalau dia banyak lebih dari 2, berarti teman-teman tinggal tambahkan aja 1 per C tambahannya dan sebagainya. Oke. Nilai kapasitansi ekivalen untuk kombinasi seri itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai kapasitansinya masing-masing. Oke, cukup mudah dan cukup singkat ya pembahasan tentang kombinasi ini. Teman-teman terus dukung channel ini ya agar senantiasa berkembang dan terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya di bidang fisika dasar yang lebih mendalam dan mendetail. Bagi teman-teman yang sedang mencari solusi tutorial 6 ya arus AC gitu, teman-teman segera join bersama Mese ya. Saya sudah buatkan dan sudah dikirim ke teman-teman member Mese ya. Begitupun pembahasan soal kuis udah saya buatkan. Teman-teman cukup tinggal membaca dan belajar kembali agar nanti hari Sabtu teman-teman lebih siap menghadapi UTS-nya ya. Sampai jumpa, tetap semangat belajar fisika dasar. Salam berfisika.com.